Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pasar kompetitif. Saya Aryana Nindya Alicia dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Cynthia Agustina Khairinisa Pujiati, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Dewasa Kemal Bintoro, absen 11. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian dari apa itu pasar kompetitif. Pasar kompetitif atau disebut juga dengan pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan pembeli, di mana barang yang ditawarkan penjual sebagian besar sama. Terdapat 3 syarat yang harus dimiliki suatu pasar agar pasar tersebut dapat dikatakan sebagai pasar kompetitif, yaitu yang pertama adalah terdapat banyak pembeli dan penjual di pasar tersebut. Barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar sebagian besar sama. Dan yang ketiga, perusahaan dapat bebas masuk atau keluar dari pasar. Yang selanjutnya adalah maksimalisasi keuntungan dan kurva penawaran pada perusahaan kompetitif. Ada 2 cara untuk memaksimalkan keuntungan. Yang pertama, dilakukan dengan menemukan jumlah yang memaksimalkan keuntungan. Dan yang kedua adalah memilih jumlah yang menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan membandingkan marginal revenue dan marginal cost dari setiap unit yang diproduksi. Di sini kita dapat melihat bahwa marginal revenue yang lebih besar dari marginal cost menunjukkan bahwa perusahaan tersebut perlu untuk meningkatkan produksinya. Marginal revenue yang lebih kecil dari marginal cost artinya perusahaan tersebut perlu untuk menurunkan produksinya. Dan ketika marginal revenue sama dengan marginal cost, itu merupakan titik di mana perusahaan tersebut akan mendapatkan profit maksimal. Seperti yang bisa kita lihat pada kurva tersebut, terdapat titik pada garis berwarna merah di mana perusahaan tersebut akan mendapatkan profit maksimal dengan memproduksi jumlah di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Untuk materi selanjutnya yaitu keputusan jangka pendek dan keputusan jangka panjang. Yang pertama, keputusan jangka pendek. Keputusan perusahaan untuk tutup sementara atau shutdown dengan tidak memproduksi barang apapun selama periode tertentu karena kondisi pasar saat ini. Perusahaan melakukan tutup sementara jika pendapatan diperoleh dari produksi lebih kecil daripada biaya variabel produksi. Ada beberapa aturan tutup perusahaan. Yang pertama yaitu tutup sementara jika total revenue lebih kecil dari variable cost. Yang kedua, total revenue dibagi quantity lebih kecil dari variable cost dibagi quantity. Yang ketiga, price lebih kecil dari average variable cost. Dalam mengambil keputusan, perusahaan juga perlu memikirkan tentang biaya tertanam atau sunk cost. Biaya tertanam yaitu biaya yang telah terlanjur dibayarkan dan tidak dapat dikembalikan. Yang kedua, keputusan jangka panjang. Keputusan jangka panjang ada 2, yaitu perusahaan keluar dari pasar dan perusahaan memasuki pasar. Perusahaan keluar dari pasar jika pendapatan yang diperoleh dari hasil produksi kurang dari biaya total. Sebaliknya, perusahaan akan memasuki pasar apabila harga barang melebihi biaya total rata-rata produksi. Ada beberapa aturan keluar perusahaan dan masuk perusahaan. Yang pertama yaitu aturan keluar perusahaan. Aturannya yaitu yang pertama, exit jika total revenue lebih kecil dari total cost. Yang kedua, total revenue dibagi quantity lebih kecil dari total cost per quantity. Yang ketiga yaitu price lebih kecil dari average total cost. Lalu aturan masuk perusahaan yaitu enter jika price lebih dari average total cost. Saya akan menjelaskan tentang kurva penawaran pada pasar kompetitif. Jadi kurva penawaran pada pasar kompetitif ini ada 2, ada jangka pendek dan juga ada jangka panjang. Jangka pendek, penawaran pasar dengan jumlah perusahaan tetap selama harga berada di atas AVC atau average variable cost. Kurva biaya marginal, setiap perusahaan adalah kurva penawarannya. Pada jangka pendek, pada harga berapapun, setiap perusahaan menawarkan sejumlah produk sehingga biaya marginalnya sama dengan harga. Artinya, selama harga berada di atas biaya variabel rata-rata, kurva biaya marginal setiap perusahaan adalah kurva penawarannya. Jumlah produk untuk menyuplai pasar sama dengan jumlah penawaran oleh masing-masing perusahaan. Dengan demikian, untuk menurunkan kurva penawaran pasar, kita menjumlah penawaran oleh setiap perusahaan di pasar. Seperti pada panel B, karena perusahaannya sama, jumlah penawaran ke pasar adalah 1000 dikali jumlah penawaran masing-masing perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah jangka panjang, penawaran pasar dengan adanya perusahaan yang masuk dan keluar.
Pada pasar dengan kebebasan masuk dan keluar, hanya ada satu harga yang konsisten dengan untung nihil. Biaya total rata-rata minimum seperti pada kurva pertama. Akibatnya, kurva penawaran jangka panjang pasar pastilah horizontal pada harga tersebut seperti pada kurva kedua. Keputusan masuk dan keluar bergantung pada insentif yang dihadapi oleh pemilik perusahaan yang ada dalam pasar dan pengusaha yang dapat memulai perusahaan baru. Jika perusahaan-perusahaan yang sudah ada di pasar menguntungkan, maka perusahaan baru akan mempunyai insentif untuk masuki pasar. Masuknya perusahaan-perusahaan baru ini akan menambah jumlah perusahaan, meningkatkan jumlah penawaran barang, dan menurunkan harga serta keuntungan. Sebaliknya, jika perusahaan yang ada di pasar mengalami kerugian, maka beberapa perusahaan yang ada akan memilih untuk keluar dari pasar. Keluar perusahaan-perusahaan tersebut akan mengurangi jumlah perusahaan, menurunkan jumlah penawaran barang, dan menaikkan harga serta keuntungan. Pada akhir proses masuk dan keluar ini, perusahaan-perusahaan yang tetap berada di pasar pastilah tidak menerima keuntungan ekonomis senilai nol atau zero economic profit. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang pasar kompetitif. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.